Bahkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Aku cuma pengen bule aku bahagia. Karena sejak orang tua aku meninggal, dia yang merawat aku. Dia mendidik aku, membiayai aku sampai besar. Dia benar-benar tulus sama aku seperti merawat anaknya kandungnya sendiri. Terserah kamu. Yang jelas aku kecewa sama kamu, Fitri. Kamu gak tahu kan jadi aku. Menjadi bukan siapa-siapa itu sangat menyakitkan buat aku. Aku cuma mengingetin kamu, besok jangan pakai kemeja warna terang ya. Hah? Kenapa? Ada yang meninggal? Bukan, aku cuman lebih suka ngeliat kamu pakai kemeja warna gelap aja. Kesannya kamu lebih keren. Maafkan sikapku selama ini, Abi. Aku udah keterlaluan dan gak sopan sama Papi. Papi sama Mami sudah lama memaafkan kamu. Sampai kapanpun, Farel. Kamu tetap anak Papi. Makasih, Bi. Itu warisan atau apa? Yang jelas saya tidak mau nunggu lagi. Sampai kapan utang itu lunas? Besok kalau ibu tidak melunasi utang ibu, sawah yang ibu gadaikan akan saya ambil. Gimana cara ngasih tahu Fitri? Kalau sampai dia tahu pasti akan jadi beban. Tapi kalau tidak dikasih tahu, terus sawahnya disita, dia juga pasti akan kecewa. Ya Allah. Nadine, sembari melukis, Om suapin ya. Nih. Gak mau. Nadine maunya sama Tante Fitri aja. Gimana nih, Pak? Ya, gimana ya? Padahal 1 sendok juga belum masuk. Kita kan mau ke kondangan, Ma. Iya ya. Mana jam 7 lagi? Terpaksa deh, Pak, minta tolong sama Fitri. Mah, Mama mau ke undangan. Aku dandanin ya. Hah? Emangnya kamu bisa, Man? Ya iyalah, secara gitu loh. Mama Lupita. Normalnya kerja di salon, Ma. Ya, udah tenang aja deh. Cocok apa gitu. Man, kamu urus Nadine aja. Muka. Lucuan yang ini. Yuk. Fit, lagi nggak kuliah kan? Nonton yuk. Kamu kenapa sih, Fit? Perasaan aku lagi nggak enak, Rel.
Oh, mau dienakin. Sini. Ih, jangan kurang ajar deh. Lo beneran, Fit. Kalau orang lagi stres, kalut, gelisah, kalau dipeluk yayangnya, bisa langsung sembuh loh. Tapi kalau kamu meluk aku tambah stres. Emangnya kenapa? Kencengan, gak usah napas. Ya udah, jadi nonton nggak? Boleh deh. Tapi di bioskop jangan usaha ya. Lambo dijual aja sawah itu toh, Bu. Daripada dikejar-kejar sama rentenir. Lawang bunganya aja tinggi begitu, Bu. Ya iya, saya juga tahu kalau bunganya gede. Tapi saya akan mati-matian mempertahankan sawah itu. Saya ndak mau pokoknya diinjak-injak sama rentenir. Itu kan sawah warisan orang tuanya Fitri. Kita ini orang miskin. Jangan mau diinjak-injak. Kita harus melawan. Harus berjuang demi keadilan. Orang kaya memang begitu. Cenderung memeras yang miskin. Mereka pikir mereka bisa melakukan apa saja terhadap kita. Tidak bisa. Fit, kita nonton apa? Terserah kamu. Kok terserah? Yaudah, aku pengen nonton action. Gak mau. Ya romantis aja. Oh, jadi kamu lagi pengen romantis-romantisan nih. Dari rumah Aldo. Hai, Assalamualaikum. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Kebetulan saya lagi bareng sama Farel. Iya, Pak. Kami segera ke sana. Ya. Waalaikumsalam. Kenapa, Fit? Nadine, Rel. Nadine nggak mau makan sama sekali kalau bukan aku yang nyuapin. Rel, kamu nggak marah kan kita nggak jadi nonton? Gak apa-apa ya kita ke sana daripada Nadine sakit. Ya. Gak apa-apa kok. Lagian kalau nonton kan bisa kapan-kapan. Tapi kalau tiap malam kayak gini ribet juga ya, Fit. Ya nggak apa-apa lah, Rel. Malah bagus kan? Kita jadi belajar caranya ngerawat anak tuh kayak gimana. Jadi nanti kalau kita jadi orang tua, udah nggak kaget-kaget lagi. Hebat kamu, Fit. Bisa ambil hikmah dari setiap kejadian. Aku malah nggak kepikiran ke situ loh. Mau dibawa kemana, Jeng? Keluar, ke dalam, atau yang lebih enak keluar dalam? Terserah kamu. Yang penting bagus ya. Enggong, pokoknya tenang aja. Untuk Mama, ini kebuat cucok deh ya. Nggak rugi ya, Norman. Kamu kerja di salon. Ember. Kamu bisa bantu Mama nih. Udah. Oke banget sih, Om. Cucok deh. Om, mau disemir jenggotnya atau mau di bleaching? Kurang ajar kamu sama orang tua ya. Maaf, Pak. Biasaan di salon. Gimana, Pak? Bagus nggak? Cantik, mah. Mama tambah muda. Gak percuma ya, Norman kerja di salon. Ember. Ayo, udah jam 7. Ya. Masa mau langsung pergi aja? Tipnya mana? Ya ampun, Norman. Masa sama orang tua sendiri? Kalau gitu, minta doa restunya aja ya. Gitu, ayo. Ya. Untung kalian sudah datang. Dari tadi kami stres. Nadine mana, Pak? Itu di dalam. Kami tinggal dulu ya. Mau kondangan, ya mah? Ya. Farel, Fit, masuk yuk. Nadine, coba lihat siapa yang datang nih. Yuk, masuk Rel. Dia itu nurut banget ya, Fit, sama kamu? Nggak juga, Al. Waktu dia
tinggal di rumah aku juga dia susah banget makannya. Tuh nak, gitu tuh kayak Nadine. Kalau jadi anak nurut. Papa juga nggak nurut kan sama Eyang? Jawab aja kalau dibilangin. Maaf ya, udah ganggu acara kalian berdua. Gak apa-apa, Al. Kita kan udah sama-sama janji untuk rawat Nadine. Halo, Mi. Kamu nggak mau pindah ke rumah Mami? Ya, Mami tuh kepingin banget, Rel. Kita tuh kumpul kayak dulu lagi. Mami kangen banget sama kamu. Iya, Mi. Aku juga kangen banget kumpul kayak dulu lagi. Tapi aku udah terlanjur senang hidup mandiri, Mi. Ya, Mami hargain kok keputusan kamu untuk mandiri. Tapi rumah ini, Rel, terlalu luas buat papi, mami, dan kakakmu. Tolong dong kamu pikirin. Kamu gak kasihan sama mami, Rel? Iya, Mi. Nanti aku pikirin lagi ya. Bye, Mam. Gue juga nggak tahu, Mak. Kayaknya hubungan gue sama Tristan emang harus dipikir ulang deh. Gue kan udah pernah bilang, kalau umur cewek lebih tua daripada umur cowoknya, bakalan banyak kendala. Moza. Masa cuma hal sepele gini doang lo nyerah sih? Kalau gue jadi lo, gue bakal pertahanin mati-matian tuh Tristan. Lo bayangin aja deh, udah anaknya ganteng, baik, udah gitu brownies lagi. Masa sih lo gak happy buat cowok kayak gitu? Selamat malam semuanya. Malam ini saya mau menyanyikan lagu khusus buat Mbak yang duduk di sana, yang rambutnya panjang, cantik, dan pakai baju kuning. Yang malam hari ini lagi marah banget sama saya. Padahal saya sayang banget sama dia. Namanya Moza. Saya mau menyanyikan lagu ini buat permintaan maaf sama dia. Tristan? Moza. Cowok lo romantis banget ya? Itu bukan romantis, Mak. Dia udah gila. Tristan, jangan bikin pacar kamu malu kayak gini dong. Mak, kita pulang aja yuk. Tapi lo harus hormatin dia dong, dia kan lagi nyanyi. Aduh, udah gak penting. Yuk. Kalau lo pulang, berarti lo yang childish, bukan dia. Maafin Bule, Fit. Susah sekali menjual sawahmu ini. Kalau sampai Bule harus melepaskan warisanmu ini, itu artinya Bule sudah tidak punya pilihan lain. Moza tunggu. Tunggu dulu, Mos. Denger ya, Tan. Tingkah laku kamu tadi tuh sama sekali gak lucu. Emang gak lucu, Mos. Itu romantis. Kamu bisa bedain gak sih antara lucu dan romantis? Tapi kamu udah bikin aku malu depan semua orang, Tan. Kamu tahu, tadi semua orang liatin aku. Kenapa sih kamu tuh gak bisa dibawa nyantai dikit? Aku tuh gak bisa jadi kayak kamu ya. Mungkin kamu suka jadi pusat perhatian, tapi enggak buat aku. Itu tuh konyol, Tan. Sangat konyol. Ayo, Mak. Mama, bilang sama teman kamu itu ya, kalau ada orang yang udah minta maaf dengan tulus dan udah benar-benar mau minta maaf, tolong hargain.
Jadi, mami kamu nyuruh kamu balik lagi ke rumah mami kamu. Kenapa kamu nggak mau, Rel? Kamu mau kita jauhan? Bukannya gitu, tapi pasti mami kamu berharap banget kamu pulang. Aku udah nyaman dengan kehidupan aku sekarang, Fit. Ya, tinggal terpisah bukan berarti aku nggak sayang sama mereka, kan? Selama ini kan kamu udah banyak menentang mereka demi aku. Dan sekarang mereka udah mulai menyetujui hubungan kita. Jadi apa salahnya, Rel, kalau kamu menuruti mereka, kemauan mereka? Emangnya kamu gak mau membahagiakan mami kamu? Iya, aku janji suatu saat aku akan balik ke rumah. Tapi nggak tahu kapan, Fit. Fit, meskipun sekarang papi baik sama kamu, tapi kamu jangan suka-suka ngadu sama dia dong. Ngadu soal apa? Ya soal pertengkaran kita kemarin. Kok papi tahu sih? Papi kamu tahu dengan sendirinya. Yang benar kamu, Fit. Papiku kan nggak ada ilmu kebatinan. Papi kamu ngeliat aku nangis? Kamu nangis di depan papiku? Nggak sengaja, Rel. Kelepasan. Tapi waktu papi kamu nanya-nanya ke aku berantem atau enggak sama kamu, aku nggak bilang aku berantem kok. Iya, aku percaya. Bagus, Fit. Kamu jangan cerita masalah kita ke orang lain ya. Apalagi kalau kita udah nikah. Nggak boleh tuh cerita masalah kita ya ke orang lain. Fit, kalau kita punya anak, kita kasih nama siapa ya? Anak? Kamu tuh pikirnya kejauhan deh. Waktu itu aku mikir soal malam pertama, nggak boleh. Sekarang aku mikirin soal nama anak juga nggak boleh. Jadi aku harus mikirin apa, Fit? Mikirin undangan sama souvenir. Iya ya, aku kelewatan banget sama Tristan. Padahal dia udah banyak banget ngalah sama aku. Walaupun dia nekat, tapi dia kan baik banget. Tanggung jawab lagi. Dia kan nggak nelfon aku sih. Tadi kelihatannya marah banget sih. Dan aku nggak pernah ngeliat dia semarah itu sama aku. Aku mesti gimana dong? Aduh, kenapa tadi gue kasar banget sih sama Moza? Padahal kan dia baik banget sama gue, perhatian banget. Tapi gimana lagi, namanya juga emosi. Lagian, aku udah berkali-kali minta maaf, dia hanya nggak mau maafin. Kan bete lama-lama. Udah, bodoh. Mendingan gue bobo aja sekarang. Mungkin dia sekali-sekali harus gituin kali. Nah, kalau begitu, utang ibu sudah lunas. Dan sawah itu jadi milik saya. Permisi. Maafkan Bu Levi. Hai Al. Mos, Tristan mana? Nggak jemput kamu? Enggak. Ya lagi pengen berangkat sendiri-sendiri aja. Tan, panjang umur lo, Tan.
Kenapa? Lagi ngomongin gue ya? Ya udah deh, Al. Gue duluan aja ya. Tan, ngapain lu lari-lari gitu? Nggak apa-apa, Al. Takut aja. Ada yang lagi bete tuh. Apaan sih? Pakai nyindir-nyindir segala lagi. Enggak kok, Al. Maksud gue, ya gue cuma lari-lari kecil aja. Sekalian olahraga, biar sehat. Lagian kan kalau orang sehat, nggak gampang nyolot sama orang lain. Ya nggak? Udah, yaudah ya. Nyebelin banget sih, Al. Kamu cinta banget ya sama dia. Kamu kok malah nuduh aku kayak gitu sih? Buktinya, perasaan kamu tuh gampang berubah-ubah gara-gara sikap dia. Kalau misalkan lagi rukun, kayaknya happy banget. Tapi kalau misalkan lagi berantem, mukanya bete terus. Al, aku pengen curhat sama kamu. Jadi aku mesti gimana dong, Al? Kalau kamu minta nasihat, kamu minta sama orang yang salah, Mus. Maksud kamu nggak mau nolongin aku? Bukan begitu, Mus. Kamu tahu sendiri kan, aku aja nggak bisa menjaga perkawinan aku. Iya, tapi menurut aku kamu tuh orang yang layak untuk ditanya advice-nya. Aku nggak bisa bantu banyak, Mus. Tapi setahu aku, Tristan itu sangat mencintai kamu. Kalian cocok banget, Mus. Bikin kopi dulu ah. Kayak nomor dari kampung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bule? Bule kok nangis? Maafkan Bule, Fit. Maafkan. Maaf, kenapa sih, Bule? Sama warisan orang tuamu yang Bule gadaikan itu terpaksa Bule lepaskan untuk membayar hutang kepada rentenir. Apa? Selama ini hutang Bule menumpuk untuk berobat. Terpaksa Bule gadaikan sawah itu. Duit kirimanmu itu cuma cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Gak apa-apa, Bule. Walaupun sawah itu warisan dari Bapak. Tapi kalau emang kebutuhannya sangat penting, seperti untuk kesehatannya Bule, Fitri ikhlas kok. Entah kapan Bule bisa ngembaliinnya. Bule, kok ngomongnya kayak gitu sih? Gak apa-apa, Bule. Fitri benar-benar ikhlas, gak usah diganti. Ya udah, Bule jangan sedih lagi ya. Betul, Fit. Iya, Bule. Masa Bule gak percaya sama Fitri? Kamu benar-benar anak yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tan, kamu kenapa? Kok kayak gak semangat gitu sih? Kemarin aku habis berantem gede-gedean sama Moza, Fit.
Tapi nggak putus kan? Nggak tau lah, Fit. Habis dianya marah banget sih sama aku. Benernya aku juga marah banget sih sama dia. Berkali-kali aku minta maaf sama dia. Segala cara udah aku pakai, tapi dia nggak mau maafin aku. Sebenarnya Mbak Moza itu paling udah maafin kamu. Tapi mungkin dia malu aja Tan buat ngakuinnya. Kamu sendiri kalau ada masalah sama Farel gimana? Kan nggak mungkin selama ini kamu jalanin hubungan sama dia terus nggak ada masalah sama sekali. Ya iyalah Tan. Namanya juga dua pribadi yang berbeda. Pasti suatu saat ada berbenturan juga. Biasanya masalah apa sih, Fit? Biasa aja sih Tan. Palingan masalahnya sepele. Tapi kalau kita diemin lama-lama meruncing. Kadang-kadang aku yang ngambek. Kadang-kadang Farel yang ngambek. Ya ganti-gantian terus. Emangnya orang kayak Farel bisa ngambek juga ya, Fit? Ya bisa lah Tan. Nama juga manusia. Kalau mereka lagi kesel kayak Farel, ya pasti ngambek juga lah. Fitri apa-apaan sih? Baru aja tadi malam dia janji gak akan cerita masalah hubungan ini ke orang lain. Ini udah cerita sama Tristan aja. Nih Rel kopinya. Enak ya? Bikin kopi sambil curhat-curhatan. Kamu kenapa lagi sih Rel? Cemburu lagi sama Tristan? Gak capek apa? Ini bukan soal cemburu. Aku gak suka aja kamu curhat sama orang lain. Fit, kita kan udah janji. Kita gak akan mengungkapkan masalah kita ke orang lain. Emangnya aku curhat sama dia? Rel, Tristan yang curhat sama aku. Dia lagi punya masalah sama Mbak Moza. Tadi buktinya kamu ngomongin aku ke dia. Lupa kamu. Ya ampun, Rel. Maaf ya. Mungkin aku kelepasan. Aku lupa. Tapi Rel, kalau kita sama-sama nggak boleh curhat sama orang lain, susah dong. Semua orang itu kan pasti butuh orang lain. Fit, kamu kan ada aku. Ya kamu bisa curhat sama aku kan? Aku pacar kamu, Fitri. Emangnya aku nggak boleh temenan sama orang lain? Ya boleh lah, Fit. Tapi bisa nggak kamu jangan buka-buka rahasia kita ke orang lain? Rahasia apa sih, Rel? Ya, Pi. Farel, bisa tolong ke ruangan Papi sebentar? Oke, Pi. Menurut kamu, aku jahat banget gak sih sama Tristan? Enggak. Cuma kamu itu orangnya gengsian, Mos. Ibarat tawar-menawar, Tristan pembelinya, kamu penjualnya. Nah, dia udah ngerendahin harga, tapi kamunya nggak menurunin harga juga. Ya nggak bakal ketemu kan? Maksud Tristan tuh apa sih? Nyindir aku apa? Bukan, Mos. Mungkin maksud dia kalau kamu cuekin dia terus, dia bakal ngerokok lagi. Kamu nggak rela kan? Dia kembali ke kebiasaan lamanya lagi. Hai, Fit. Farelnya mana? Kok sendirian aja? Farelnya lagi meeting. Kalau gitu, kamu makan siang sendiri dong? Enggak, Tan. Aku mau ke toko buku sebentar. Mau beli buku buat ujian. Ya udah, kalau gitu aku temenin ya. Hah, gak usah. Ya ampun, Fit. Kamu tuh kenapa sih? Takut banget ngeliat aku. Emangnya kelihatan ya? Jadi beneran takut nih sama aku? Enggak kok. Apa ya? Bingung. Udah ya. Dah. Anak tuh kenapa sih? Ngeliat aku kayak ngeliat setan aja. Padahal kan aku Tristan, bukan setan. Rel, ini bagus, tapi klien kita nggak mau talent yang ini. Kamu ada alternatif lain? Oke, Pi, nanti aku cari lagi. Tapi yang jelas
mereka udah deal untuk materi yang ini ya, Pi? Sudah, mereka sudah. Oke. Kamu udah makan siang? Belum, Pi. Emang makan siang di mana, Pi? Siang ini kebetulan Pak Chandra ngundang Papi untuk makan siang sama-sama sambil bicarakan proyek yang baru. Kamu ikut ya? Sampai jam berapa, Pi? Kenapa? Kamu udah janji sama Fitri? Oh, enggak. Kenapa? Berantem lagi? Enggak kok, Pi. Bagus. Jangan keseringan berantem, ya. Nanti malam, Papi sama Mami mau undang kamu sama Fitri makan malam di rumah. Ada yang mau kita bicarain. Soal apa, Pi? Nanti aja deh. Soalnya Fitri juga harus dengar. Ya. Siang, Bu. Fit, kamu tuh sendirian. Farelnya kemana? Farelnya lagi meeting. Jeng, kenalin nih. Ini Fitri, calon menantu saya. Calon menantu? Ini nih calonnya Farel, anak kedua saya itu loh, Jeng. Oh, manis juga ya? Aduh maaf loh Jeng Lia, saya nggak bisa nemenin Jeng Lia makan siang. Soalnya saya harus jemput anak pulang sekolah. Nggak apa-apa kan? Ya, saya sendirian dong. Tapi makasih ya, udah ditemenin nyalon. Saya duluan ya. Yuk, dadah. Fit, kamu belum makan kan? Temenin saya makan yuk. Bu Lia ngenalin aku sebagai calon menantu. Ya Allah, ini mimpi bukan sih? Kalau ini mimpi aku nggak mau bangun ah. Fit, kamu tuh kenapa sih? Lagi mimpi. Makan siang ya, Bu? Boleh? Di mana? Di kafe itu aja yuk. Ya, balik yuk. Loh, kok dipindahin, Bu? Nggak apa-apa kok. Kamu itu harus banyak makan, Fit. Biar nggak sakit. Lagian, sehari-hari kan kamu banyak mengeluarkan energi. Udah kuliah, kerja lagi. Tapi, Bu, makanan Ibu jadi berkurang. Udah nggak apa-apa. Saya tuh lagi ngurangin makanan. Lagi diet. Fit, kamu kenapa? Apa ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan kamu, Fit? Enggak, Bu. Ibu baik banget sama saya. Saya jadi ingat sama almarhum ibu saya. Dulu kalau kita makan bareng, dia juga sering ngasih jatah makanannya ke saya. Katanya supaya aku nggak sakit. Fit, kamu boleh kok menganggap saya ini ibu kamu. Makasih banyak ya, Bu ya. Saya bahkan udah lupa rasanya memiliki seorang ibu. Iya, Fit. Saya ngerti kok. Yaudah, sekarang kamu banyak makan ya. Fit, nanti malam kamu ke rumah ya sama Farel. Kenapa, Fit? Kamu kuliah? Ya udah, pulang kuliah juga nggak apa-apa kok. Enggak, Bu. Farel lagi marah sama saya. Duh, kenapa aku kelepasan lagi sih?
Ngapain aku masih cerita ke maminya kalau aku dan Farel lagi marahan? Gak bisa jaga mulut nih. Jadi kamu sama Farel tuh lagi berantem, Fit? Iya Bu, tapi saya mohon Ibu jangan ngomongnya ke Farel kalau saya ngadu ke Ibu. Ya Bu ya, takutnya nanti malah Farel tambah marah sama saya. Kamu kok jadi ketakutan gitu? Memangnya Farel itu ngancam kamu kenapa? Gak ada apa-apa kok Bu. Pantesan ada kantor yang melarang hubungan asmara sesama karyawan. Ternyata emang gak nyaman gini kalau udah berantem. Ya Om. Iya bisa. Kapan berangkat ke Bandungnya Om? Oh nanti sore. Oke. Berangkat sama siapa ya Om? Tristan. Om, nggak bisa sama yang lain aja. Nggak apa-apa sih. Ya udah nanti biar saya aja yang bilang sama Tristan. Iya Om, siang. Kamu kenapa sih, Mus? Pak Utama Al, gimana dong? Gimana apanya? Kamu kenapa? Kenapa panik gitu? Pak Utama nyuruh aku pergi ke Bandung. Soalnya ada meeting sama klien 2 hari di sana. Dan aku berangkatnya sama Tristan. Bagus dong, Mus. Kamu pergi keluar kota sama pacar kamu. Kenapa mesti panik? Kamu gak usah ngeledek deh, Al. Aku tuh lagi serius, aku lagi stres. Kamu tahu sendiri kan, aku sama Tristan kayak gimana? Aku lagi berantem sama dia, Al. Mau aku bantuin bilang ke Tristan? Tapi percuma juga kalau kamu nggak mau baikan sama dia. Nanti di sana bukannya kerja malah diem-dieman lagi kayak di sini. Al, tolongin dong. Tristan. Ya? Moza pengen ngomong tuh sama lo. Ih, Aldo gimana sih? Nyebelin banget. Mau ngomong apa, Mos? Aku udah nungguin dari tadi pagi. Jadi gini, Tan. Apa aku aja yang telepon? Enggak. Nanti kalau dia lagi meeting sama klien kan gak enak. Jadi malam ini juga kita berdua ke Bandung bareng. Yes! Aku Utama emang tahu ya. Tahu kebutuhan batin. Kamu tuh apa-apaan sih? Oke. Mendingan kita sekarang pulang aja, Mos. Biar kamu bisa packing barang. Terus ntar kamu mau aku jemput jam berapa? Kamu pulang duluan aja, aku masih harus ngelesain ini semua. Nanti aja kamu jemput aku jam 7 malam. Oke. Oke, kalau gitu aku pulang dulu ya. Yuk, Al, duluan ya. Kalau nggak kayak gini, kapan baikannya, ya nggak? Bete, Al. Sebenarnya aku sama Tristan bisa dipertahankan nggak sih? Mus, masalah kamu sama Tristan itu masih lebih ringan dibandingkan masalah aku atau masalah Fitri sama Farel. Jadi kamu jangan mempersulit, ya.
kamu bakalan nyesel kalau putus sama Tristan. Aku pulang duluan ya. Atau aku ajak putus waktu di Bandung aja nanti. Kayaknya aku nggak tahan lagi deh. Fitri udah pulang kok nggak pamit sih? Telepon kek, SMS kek. Loh, ini apaan? Dari mana nih? Buat gue. Farel, hubungan kita sudah mendekati sempurna. Kalau aja kita nggak saling menyakiti satu sama lain. Bisa romantis juga tuh anak. Nggak sia-sia didikan gue. Tahu aja nih selera gue. Mai, yang ini masih banyak kesalahan. Kamu kerjain sampai selesai ya. Nggak bisa dilanjutkan besok aja ya, Bu? Nggak bisa. Saya tunggu hari ini juga. Bram. Halo, ya Mas. Kamu gimana sih, Mai? Aku udah nungguin kamu setengah jam juga, masa belum keluar-keluar juga dari tadi? Tunggu sebentar lagi ya. Bentar-bentar mulu, sampai jam berapa, Mai? Mas, tolong tunggu sebentar. Kayaknya saya lembur lagi nih. Emangnya nggak bisa diselesaikan besok apa? Bos aku lagi kumat, Mas, galaknya. Katanya dia sudah mulai toleran sama kamu, gimana sih, Mai? Memangnya kamu nggak bisa izin pulang apa? Ya itu masalahnya. Saya sih curiganya dia tuh batal jadian sama cowoknya. Saya sih curiganya dia tuh batal jadian sama cowok yang kemarin. Makanya jadi kumat lagi. Ya ampun, nggak profesional banget sih bos kamu itu. Mas, kamu tolongin saya dong, Mas. Kamu punya nggak temen yang masih single yang mungkin bisa dijodohin sama dia? Siapa tahu dia bisa baik lagi. Siapa ya? Temanku rata-rata udah berkawin semua. Ya siapa kek, Mas? Gitu masa nggak ada sih yang bisa dijodohin sama dia? Ah, iya. Ada. Temanku namanya Ari. Dia masih... Mai? Ya, ditutup lagi. Maaf, Bu. Kapan selesainya kalau kerjanya telepon-teleponan terus? Iya, maaf, Bu. Kamu telepon siapa sih, Mai? Kok pakai jodoh-jodohin saya segala macem? Oh, enggak kok, Bu. Bukan siapa-siapa. Farel kok nggak ngabarin aku sih? SMS kek? Masih marah apa ya? Lama banget sih marahnya. Gak pusing apa? Bu yang ngundang lagi. Gak enak kalau nggak datang. Kenapa sih? Giliran orang tuanya udah nyetujuin. Sekarang anaknya yang... Anaknya yang apa? Terusin kalau berani. Anaknya yang apa? Anaknya... Anak yang ganteng. Tumben kamu muji aku. Farel, kamu pakai baju... Ya iyalah, Fit. Masa keluar rumah nggak pakai baju? Bukan, maksud aku di kondisi kamu lagi marah sama aku,
Kamu tetap ya, Re, mau pakai baju pemberian dari aku? Iya sayang. Semarah apapun aku ke kamu, aku gak akan membuang pemberian dari kamu. Itu artinya, seburuk apapun hubungan kita, aku gak akan pernah meninggalkan kamu. Sama seperti kamu kan? Semarah apapun kamu ke aku, kopi buatan kamu tetap enak. Kamu juga tumben banget rapi. Kayak mau pergi kamu? Gini, Rel. Sebenarnya mami kamu ngundang kita buat datang ke rumahnya. Tadi aku makan siang sama mami kamu. Kok bisa? Gak sengaja ketemu di mall. Papi juga ngajak ke sana malam ini.